teman-teman semua, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita di part yang keempat nih ya, dari video ini. Jadi kita sudah menjelaskan bagaimana penurunan persamaan ya, persamaan konsentrasi Ca, Cb, kemudian Cc, Cd ya, untuk liquid dan juga untuk gas. Cuman ada beberapa yang belum bisa dijelaskan dengan lebih rinci karena nanti durasinya terlalu lama. Baik, jadi pada part ini kita akan melanjutkan pembahasannya bagaimana diperoleh ini bagaimana diperoleh persamaan dua titik B ini, Ft per Ft0 sama 1 plus X dengan XA ya. Jadi persamaan ini kita peroleh dari stoichiometric tabel atau tabel stoichiometri untuk sistem fase ya, untuk sistem batch maupun alir ya. Baik, prinsipnya sama saja ini, hanya beda simbol saja. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya, biar durasinya tidak lama, kita akan bahas satu aja, misalnya untuk sistem batch ini ya. Jadi persis kayak tadi ya. Jadi untuk reaksi A plus B menjadi C plus D dengan A sebagai limiting reaktan, maka definisinya menjadi A plus B per AB menjadi C per AC, D per AB ya. Kemudian dibuat tabel kayak tadi ya, kolom 1 ini kita adopsi dari Vogler ya. Jadi ini komponennya A, B dan seterusnya. Untuk produknya CB ada inetnya juga di sini. Kemudian mula-mulanya ini mol ya, ini mol. Kalau dalam sistem alir tentu saja mol per waktu ya. Ini sistem alir ya, ini mol per waktu. Mol per waktu. Kalau sistem batch berarti mol saja, Na0, NaB0, C0 dan seterusnya. Kemudian yang bereaksi persis kayak tadi pembahasannya ya. Karena ini limiting reaksinya adalah A, maka konversinya A, X kali mula-mulanya Na0 ya. Jangan lupa kasih negatif karena ini adalah reaktan. Untuk B berarti A0X kalikan koefisiennya B per A, B per A ya, dan seterusnya kayak tadi. Untuk produk berarti Na0X dikalikan masing-masing koefisiennya C per A dan D per A ya, persis kayak pembahasan tadi fase cair tadi. Kemudian untuk remaining atau hasil reaksinya atau setelah reaksi selesai, maka molnya adalah Na untuk A, Nb untuk B, Nc dan seterusnya. Perbedaannya di inetnya nanti ya. Kalau inet ini kan dia tidak ikut bereaksi, mula-mula Ne0 molnya ya sampai akhir reaksi juga Ne sama Ne0 sama ya. Tidak ada yang bereaksi karena inet ini tidak ikut bereaksi ya. Kemudian sisa ini adalah penjumlahan antara mula-mula dan yang bereaksi dijumlahkan. Jadi Na0 minus Na0X, Nb0 plus NB dan seterusnya ya. Silahkan disimak ini. Kemudian teman-teman, ini saya hapus biar tidak terlalu mengganggu ya, saya hapus dulu. Kemudian kalau ini kita lihat totalnya ya, totalnya dijumlahkan semua, Na0, Nb0 semua, ada Nt0, ini adalah total mol mula-mula. Jadi kalau di sini digambarkan di reaktor ya, batch ini ya, ini reaktannya ada A, B sampai D tambah inet, totalnya di sini adalah Nt0 ya, totalnya semua ini saat T0 ya. Kemudian ketika reaksi selesai, totalnya ini adalah total mol setelah reaksi selesai. Tentu saja ini semua Na0 plus Nb0 semua ini ya, dijumlahkan adalah Nt0 ya, betul kan? Ya. Ini jumlahnya sama dengan Nt0. Kemudian dikali ini Na0X ya, Na0X ini dipisah atau mungkin di ini
saya hapus dulu, biar buat warna yang berbeda biar mudah. Ya, sekarang tinggal menjumlahkan ini, min NA0X min B NA0X plus CA NA0X plus B per A NA0X ya. Ini dijumlahkan semua ini. Ini kalau dijumlahkan yang biru ini menjadi kan ini dikeluarkan NA0X-nya. NA0X-nya dikeluarkan jadi ini minus 1 min B per A terus plus C per A dan B per A kan gitu ya. Nah, kemudian D per A, C per A, B per A min 1 ini kita buat simbol yang baru ya. Ini apa ini? Atau delta ini ya. Delta ya misalnya. Jadi NT sama dengan NT0 plus delta NA0X. Jadi seperti ini. Ini nanti untuk sistem alir juga sama. Ini kan batch ya. Ini untuk mol alir, mol per jam nanti juga sama. Berarti sini NT-nya jadi FT ya. Jadi FT sama dengan FT0 ya, FT0 plus ini ya FT0X ya, plus ini ya, ini ganti FT, pokoknya NA nya diganti FA ya, NT jadi FT, ini FT0 untuk sistem alir. Kita lihat di sini, nah ya kan ini sama. Jadi biar tidak perlu saya menjelaskan ulang ya, karena fisiknya sama. FT sama dengan FT0 delta FA0X ya. Kemudian kita lanjutkan, hapus dulu. Kemudian kita sederhanakan penulisannya menjadi ya, masing-masing dibagi dengan NT0, jadi NT per NT0, NT0 per NT1, NA0 per NT0 ya. Sehingga kita punya NT per NT0 total mol akhir dan total mula-mula sama dengan ya NA0 per NT0 ini berarti apa ini? Fraksi mol ya, molnya A dibagi mol total masuk gitu. Atau ditulis IA0 atau fraksi molnya A masuk reaktor. Jadilah persamaan ini persamaan 4A. NT per NT0 sama dengan 1 plus delta YA0X. Kemudian ini disederhanakan lagi, delta YA0 ini menjadi epsilon. Nah, jadi epsilon ini nilainya sama dengan ya delta kali YA0 atau to YA0. Jadilah persamaan 4B. Saya kira kesulitan nggak? Insya Allah tidak ya. Kalau kesulitan silahkan diputar ulang tadi penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana dipilih persamaan ini ya, persamaan untuk sistem alir. Ini kalau sistem alir bagaimana caranya, sama penjelasannya sama dengan ini tadi, hanya ini simbolnya ini kan mol, jadi mol per waktu, jadi mol per jam, jadi FT per FT0 sama dengan 1 plus epsilon XA, atau jadi seperti ini. Nah, begitulah teman-teman story behind ya, bagaimana dipilih persamaan dua titik B ini. Jadi merujuk kepada tabel stoichiometri di halaman 12 dan 13. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian bagaimana kita merumuskan CB-nya? Ini kan CA ya. Ini kan keluar reaktor ini ada B, ada C, ada D ya. Bagaimana dengan rumuskan CB, CC dan CD, tapi untuk fase gas tadi ya. Nah, fase gas bagaimana? Ini persis caranya ya. Ya, berangkat dari sini ya. Karena CA itu adalah FA per V, maka CB-nya sama dengan ya FB per V ya. Ini kita lihat di slide. Nah ini, kita perhatikan baik-baik teman-teman.
definisinya. Oke, nah, kita ganti yang merah ya. CA sama FA per V. Untuk CB tentu saja FB per V. Begitulah seterusnya untuk C maupun D ya. FC per V, FD per V. Nah, kemudian sekarang kita perlu V-nya, definisi V ini juga sama ya. V-nya kita ganti warna yang lain, kita ganti warna biru ya. V ini V volume per time diambil dari persamaan 2C tadi ya. V-nya diambil dari persamaan 2C ya. V adalah V0, P0 per P, T0 per T kali. Nah, dan seterusnya sama. Yang beda adalah FA, FB, FC. Jadi F-nya. Kalau FA sama dengan FA0 1 min X. FB-nya dari mana? FB-nya sama dengan FA0 tau B min B per AX. Dari mana? Ya, dari tabel stoichiometri tadi. Nah, dari tabel stoichiometri ini ya. Ini FB-nya adalah FA0 tau B, B per A kali X. FC-nya adalah FA0 tau C per X. Maka ini semua akan dipakai definisi ini ya, ini semua ya, dipakai ya, ini semua dipakai untuk di slide nomor 14 ya. Dipakai di slide nomor 14, slide berikutnya ini. Nah, inilah FB-nya tadi ya, inilah FC-nya, inilah FD-nya. Begitu ya teman-teman. Akhirnya nanti diperoleh persamaan ini ya. Untuk P dan T yang konstan, nanti kita akan lihat di CA0 apa? CA-nya, ini kemudian CB-nya ya. Dan seterusnya. Ini sampai dengan CD ya. Kemudian ini kita ringkas di sini ya. Ya, kita ringkas di slide nomor 11 ini ya. Jadi dari slide nomor 14 tadi, dari slide nomornya slide 14 tadi, kalau nanti masih kesulitan silahkan membuka kembali slide nomor 14. Jadi, CB-nya sama dengan CA0 ini, persis dengan slide 14. C-nya, CC-nya adalah CA0 kali, dan seterusnya, CB-nya, dan seterusnya. Untuk konstan pressure, konstan suhu, maka ini jadi hilangkan, dicoret semua. Ya, sehingga kita punya persamaan ini ya, 3A sampai 3D. Ini adalah definisi konsentrasi A, B, dan C serta D untuk reaksi fase gas ya, reaksi fase gas. Jadi ini sudah kita buktikan, sudah kita bahas persamaan 1A di slide nomor 10, kemudian 1A dan 1C, kemudian 1D ini di slide nomor 12-13, kemudian definisi CB, CC, kemudian CD ini ada di slide nomor berapa tadi? 11 ya, slide nomor 11 dan juga 14 ya. Demikian teman-teman pembahasan tentang bagaimana kita menuliskan konsentrasi sebagai fungsi konversi untuk fase cair maupun fase gas. Untuk fase cair cukup sederhana. Yang perlu hati-hati adalah fase gas. Kita harus memperhatikan epsilonnya ya. Silahkan diputar kembali, perhatikan kembali tabel-tabel stoichiometri ini, cermati baik-baik. Jika ada yang belum clear, coba diputar ulang ya, diputar ulang. Kemudian jika masih ada yang belum jelas juga, silahkan didiskusikan nantinya. Baik, kita akan lanjutkan mungkin part terakhir nanti, tinggal contoh-contoh soal.